Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami ingin belajar sesuatu Tuhan tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan diceritakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini Musa melarikan diri dari Mesir ke Midian. Musa rela melepaskan jabatannya dan jabatan pangeran yang diberikan oleh Firaun. Dia kan kalau di istana Firaun, Musa itu pangeran ya adik-adik. Nah, dia melepaskan jabatan pangeran itu, lalu dia mencari tempat di Midian dan bekerja sebagai gembala. Musa belum tahu bagaimana sih caranya membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Dia minta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan memberitahu Musa kapan saatnya tiba bahwa Musa telah siap untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang Cialing mau tanya, kalian semua pernah nggak dapet tugas yang susah banget, sulit banget, PR yang susah, PR-nya banyak, project banyak, presentasi banyak, terus susah juga nih dapetin data dari mana, bahannya dari mana, nggak tahu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pasti pernah ya adik-adik. Nah, gimana rasanya kalau misalnya kalian dapet tugas yang susah banget, yang nggak bisa kalian kerjain? Pasti jadi males kan adik-adik? Pasti males kerjain, aduh susah jadi males kerjain, nggak mau gitu. Nah, suatu hari Musa juga mendapatkan tugas yang sulit dari Tuhan. Dimana Tuhan itu menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Wow, sulit sekali bagi Musa adik-adik. Adik-adik ada yang ingat nggak? Musa sekarang berada di kota apa? Betul, di kota Midian. Adik-adik, Musa berada di kota Midian bukan cuma sebentar. Dia berada di kota Midian itu 40 tahun adik-adik. Wow, lama banget ya adik-adik. Nah, sekarang umur Musa udah 80 tahun. Dia di Midian belajar sabar, belajar menahan dirinya adik-adik. Sampai-sampai Musa itu dikenal sebagai orang yang paling sabar. Adik-adik, Musa ketika sedang mengembalakan dombanya di kota Midian, dia tiba-tiba keingetan, gimana ya kabar papa mama aku yang ada di Mesir? Gimana kabar adik dan kakak aku, Maryam dan Harun? Mereka sehat gak ya? Aduh, aku sudah lama sekali gak pulang ke Mesir. Dan aku juga gak pernah dengar kabar apa-apa mengenai mereka. Zaman dulu ya adik-adik, gak ada tuh email, gak ada WA, gak ada pos, surat, gak ada tuh adik-adik. Nah, makanya Musa itu gak pernah dengar soal kabar tentang keluarganya. Mungkin Musa juga udah gak tahu kalau Firaun yang lama itu sudah meninggal dan sudah digantikan oleh Raja Firaun yang baru. Suatu hari Musa mengembalakan dombanya agak jauh ke padang gurun. Lalu ketika itu dia melihat sesuatu yang aneh. Kok di semak-semak ada api ya? Lalu dia mendekatinya dan ternyata Allah berfirman dalam api semak belukar itu. Allah menunjukkan dirinya adik-adik di dalam api itu dan berfirman bahwa Musa harus kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa sangat senang karena ternyata Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah tetap selalu ingat terhadap bangsanya yang berada di tanah Mesir. Tapi Allah berfirman bahwa Musalah yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Aku Tuhan, Musa pergi ke Mesir, membawa keluar umat Tuhan dari Mesir. Musa sangat bingung sehingga dia sampai jatuhin tangannya dari mukanya. Ia sangat takut untuk kembali ke Mesir adik-adik. Musa
cuman ngeliatin semak yang menyala-nyala dan dari mana Tuhan berkata-kata kepadanya. Lalu bertanya, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga sanggup menghadap Raja Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Tetapi Allah menjawab, aku akan menyertai engkau. Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Adik-adik, inilah alasan Musa yang pertama dan jawaban Allah yang pertama kepada Musa. Adik-adik, sebenarnya Musa itu senang loh adik-adik, karena dia mendapat jawaban dari Tuhan seperti itu. Dia sama aja mendapatkan janji Tuhan adik-adik. Tapi dia tuh ingat kalau bangsa Israel tuh udah lama banget tinggal di tanah Mesir. Mereka udah fokus dan sibuk sama pekerjaan-pekerjaannya, dan mereka itu udah terbiasa dengan cara hidup dan penyembahan berhalanya di orang-orang di tanah Mesir. Jadi PR-nya Musa tuh adik-adik untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena hal itulah si Musa nih adik-adik ngeles lagi, dia kasih alasan lagi ke Tuhan. Apakah yang harus kukatakan jika mereka bertanya tentang namamu? Lalu Allah menjawab, katakanlah kepada mereka bahwa aku adalah aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mengutus engkau. Adik-adik, inilah alasan Musa yang kedua dan jawaban Tuhan yang kedua. Adik-adik, ketika Musa mendengar nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia langsung ingat, wah betapa dahsyatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan pada saat itu. Tapi dia bertanya-tanya adik-adik, masihkah orang-orang Israel percaya kepada Allah nenek moyangnya? Dia dulu bela orang Israel yang berantem aja dimarahin adik-adik, dibilang gak usah ikut campur. Nah, karena alasan itulah Musa mengeluarkan alasannya yang ketiga. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku Tuhan, dan mereka gak mau dengerin perkataan aku? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Musa lalu melemparkan tongkat itu ke tanah dan tongkat itu berubah menjadi ular. Musa takut dan lari meninggalkannya. Tapi Tuhan berfirman lagi kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa memberanikan diri untuk menangkap ekor ular itu, dan ular itu menjadi tongkat lagi adik-adik. Allah telah memberikan kuasa membuat mukjizat dengan tongkatnya. Lalu Tuhan berfirman, coba sekarang kalau misalnya bangsa Israel nggak percaya dengan mukjizat pertama yang kamu buat, aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk membuat mukjizat yang kedua. Sekarang kamu masukin tangan kamu ke jubah. Lalu Musa menurut, dan Musa mengeluarkan tangannya dan tangannya berubah adik-adik. Tangannya menjadi kusta seputih salju. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya lagi ke jubahnya dan mengeluarkannya lagi. Lalu tangannya kembali seperti semula adik-adik. Apakah sekarang Musa udah yakin untuk menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Tuhan? Oh, tentu tidak. Musa masih mengeluarkan alasannya yang keempat. Lalu Musa berkata, Tuhan, aku ini gak pandai bicara loh Tuhan. Aku ini berat lidah, lambat bicara, terus gak lancar Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, siapakah yang memberi mulut kepada manusia? Bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah, aku akan menolong engkau berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Meskipun Tuhan sudah berjanji untuk membantu, menolong, mempersiapkan semua kebutuhannya Musa, tapi Musa masih berat hati untuk melakukan tugas itu. Lalu Musa mengeluarkan alasannya yang kelima. Lalu Musa berkata, aku mohon ya Tuhan, jangan utus aku Tuhan, suruh orang lain aja, aku gak bisa Tuhan. Mendengar jawaban Musa itu, Tuhan Allah yang panjang sabar menjadi marah. Dengan tegas Allah berkata, bukankah engkau mempunyai saudara yang bernama Harun?
Aku tahu dia pandai berbicara. Dia harus berbicara atas namamu di depan rakyat. Aku akan menolong kamu berdua dan mengajarkan apa yang harus kamu katakan dan lakukan. Dan bawalah tongkat di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Adik-adik, pada akhirnya Musa mau juga untuk diutus Tuhan pergi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, pada saat itu Musa seperti semak belukar. Dia dibakar oleh api Tuhan yang hinggap di dalam hatinya. Lalu dia bersiap-siap untuk pergi ke tanah Mesir. Kembalilah Musa ke rumah mertuanya dan dia berkata, izinkanlah aku pergi kembali ke tanah Mesir untuk melihat kondisi keluargaku, apakah mereka masih hidup. Lalu mertuanya berkata, pergilah, aku akan memberkati engkau. Lalu dia meninggalkan kota Midian dan pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk kembali ke tanah Mesir, adik-adik. Pada perjalanan Musa menuju ke Mesir, Tuhan berbicara kepada Harun, temuilah Musa di padang gurun karena ia sudah kembali ke tanah Mesir. Lalu Harun bingung, adik-adik. Mereka kira Musa itu udah meninggal dunia, udah gak ada. Makanya dengan sukacita Harun menjemput Musa ke padang gurun. Lalu kedua kakak beradik ini ketemu dan pelukan. Lalu mereka cerita-cerita dan Musa bercerita tentang perintah Tuhan kepadanya dan mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan di depan matanya. Musa dan Harun sampai di tanah Mesir, mereka lalu mengumpulkan tua-tua Israel. Ketika mereka semua berkumpul, orang tua-tua ini sangat murung, adik-adik, karena mereka udah gak tahan atas penindasan yang dilakukan oleh Firaun kepada bangsa Israel di tanah Mesir. Lalu Harun berfirman bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan yang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan membebaskan kita dari semua ini. Lalu tua-tua Israel sangat senang ketika mendengar kabar itu. Lalu mereka menyembah dan berdoa kepada Allah Israel, adik-adik. Allah pada saat zaman Musa dan zaman sekarang itu adalah Allah yang sama. Allah akan terus mencari orang-orang yang bisa diutus dan dipakai untuk melakukan kehendaknya, adik-adik. Sulit nggak? Susah, sulit, adik-adik. Tapi Allah akan menolong kita, akan membantu kita, akan memimpin kita, adik-adik. Makanya adik-adik, kalau kita punya kesulitan atau kesusahan, kita harus mencari pertolongan itu hanya kepada Tuhan, adik-adik. Karena Allah pada zaman Musa dan pada zaman sekarang adalah Allah yang sama, Allah yang akan terus memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Jadi sekian cerita firman Tuhan. Ibadah sudah selesai, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, dimana kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, akan selalu memimpin kita, memberikan kita bantuan ketika kami sulit, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus mencari orang-orang yang siap Tuhan utus. Pakai kami Tuhan menjadi orang-orang itu, Tuhan yang pimpin kita semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak kelas tengah dan kelas besar yang beribadah pagi-pagi hari ini. Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang pimpin dalam sekolahnya, Tuhan yang pakai satu persatu anak-anak di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.